Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lini Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku akan melanjutkan pembahasan soal UMPTKIN lagi part yang ke-6. Nah, jadi sampai video ini tuh udah aku bahas 12 nomor ya, 12 nomor untuk kisi-kisi soal UMPTKIN. Nah, maka dari itu untuk kalian yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan kalian nonton terlebih dahulu sebelum nonton video ini supaya kalian bisa tahu soal-soal sebelumnya juga, karena di setiap video ini tuh aku bahas soal yang berbeda. Nah, jadi sangat banyak kalau kalian udah nonton semua videonya. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, ini adalah video pertama dari part berapa ya? Ini part yang ke-6 ya. Wow, lumayan ya. Udah banyak banget nih video-video UMPTKIN yang aku posting di channel YouTube aku. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5, silakan kalian nonton terlebih dahulu ya sebelum kalian nonton video part ke-6 ini. Kenapa? Karena di setiap video itu aku bagikan soal yang berbeda, nggak ada yang sama. Nah, jadi silahkan kalian nonton terlebih dahulu. Oke deh, langsung aja ya. Di sini aku kasih soal yang paling sederhana dulu nih. Mungkin kelihatan rumit, tapi insya Allah kalau kalian kerjakan itu gampang banget. Nah, di sini ada soal bentuk sederhana dari 64 A pangkat 3 kali B pangkat minus 1 kali C pangkat 2 per 128 A pangkat minus 2 kali B pangkat 2 dan C pangkat minus 4. Nah, ini menurut aku gampang banget ya. Kenapa ya? Karena ini oke deh, langsung aja aku kasih triknya nih. Kalau misalnya ini ada per pembagian, ini tuh pangkatnya itu bisa kita bawa ke atas dengan syarat dikurang. Misalnya nih seperti ini. Misalnya ada berapa ya? 2 A pangkat 2 per 3 A pangkat 3. Nah, ini tuh bisa kalian kasih naik ini menjadi 2. Nah, terus A pangkat 2 dikurang 3. Nah, ini pangkatnya kalian kasih naik aja dengan syarat dikurang. Oke deh, langsung aja ya kita praktekin ke soalnya. Nah, di sini ada 64 A pangkat 3, B pangkat minus 1, C pangkat 2 per 128 A pangkat minus 2, B pangkat 2, C pangkat minus 4. Sama dengan, nah kita lihat di konstantanya dulu, 64 per, kita panjangin aja, ini 128. Oke, nah sekarang kita lihat A-nya dulu nih, A pangkat 3, kita tulis A pangkat 3, kemudian di sini pangkat minus 2, nah jadi kita kurang aja dengan minus 2, oke. Kemudian B, nah B di sini min 1, kemudian di sini 2, berarti kita kurang dengan 2. Nah, dikurang aja, pangkat yang ada di bawah ini kita naikkan ke atas dengan syarat dikurang. Nah, kemudian di sini C-nya 2. C kemudian 2. Nah, di sini minus 4. Nah, kita naikkan aja dikurang minus 4. Oke, kelihatan ya, guys? Nah, 64 ini kita bisa sederhanakan dengan 128. 64 ini bisa kita bagi dengan 64 ya. 64 bagi 64 hasilnya 1. Kemudian per 128 kita bagi 64 hasilnya 2. Nah, ini udah yang paling sederhana. Oke, kemudian A, kita tulis A. 3 dikurang minus 2. Nah, hasilnya 5 ya, karena ini menjadi penjumlahan. Minus kali minus. Oke, jadi penjumlahan. Jadi 3 tambah 2, 5. Oke, kemudian B. Minus 1 dikurang 2. Nah, jadi utang ketemu utang. Jadi semakin banyak ya utangnya. Minus 3. Oke, pahamnya. Kemudian C.
2 dikurang minus 4. Nah, ini sama aja dengan ini tadi, minus ketemu minus jadi positif ya. Jadi 2 tambah 4, 6. Nah, ini kita udah dapat 1 A pangkat 5, B pangkat minus 3, C pangkat 6. Nah, ini kita bisa sederhanain lagi nih. Nah, kalau ada 1, ini kan bisa kita tidak tulis aja ya. Maksudnya ada tapi nggak dianggap gitu loh. Maksudnya gitu ya. Nah, jadi bisa kita tulis A pangkat 5, B pangkat minus 3, C pangkat 6 per 2. Jangan lupa per 2-nya. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kita lihat dulu deh di option. Apakah ada A pangkat 5 dikali dengan B pangkat minus 3, C pangkat 6 yang per 2. Oh, ini masih bisa disederhanakan guys. Nah, ini tuh bisa kita turunkan. Kenapa? Karena kan dia minus. Nah, ketika dia turun, itu dia menjadi positif pangkatnya. Jadi A pangkat 5 sisa C pangkat 6 per 2 kali B pangkat 3. Nah, 3-nya itu turun. Nah, jadi dia menjadi positif. Nah, jadi ini yang paling sederhana nih. Kita lihat lagi apakah ada di option. Karena tadi nggak ada. Oh, udah ada dong. Jawabannya B ya, guys. Nah, sebenarnya ini singkat banget. Cuman kalian harus tahu triknya gitu loh. Jadi, tadi seperti yang aku katakan, kalau ada per gini, pangkatnya dikurang aja. Kasih naik ke atas, terus pangkatnya dikurang. Nah, terus yang ini tadi, ketika dia ada pangkat negatif, kalian mau turunin di pernya, itu kalian jadiin aja pangkatnya positif. Nah, jadi ini adalah jawaban yang benar. Oke, next soal nomor 12. Ini tentang matriks ya, determinan matriks. Langsung aja deh, determinan matriks P adalah 8 minus 2, 4, 12 berapa? A 96, B 102, C 128, D 138, dan E 144. Nah, ini sebenarnya gampang banget ya untuk mencari determinan. Nah, untuk mencari determinan P itu gampang banget karena kalian tinggal kali silang. Maksudnya ini dikali ini, kemudian ditambah ini kali ini. Nah, ngerti ya? Nah, jadi kita tulis langsung aja deh. Kita kali 8 dikali 12. 8 dikali 12. Kemudian kita jumlah dengan, ini kan tadi udah. Nah, sekarang ini nih kita kali lagi, yaitu minus 4 dengan dikali minus 12. Minus 4 dikali dengan minus 12 adalah, nah oke, kita langsung kali nih. 8 kali 12 yaitu 96 ditambah dengan minus 4 dikali minus 12. Ini minus kali minus jadi positif ya, positif 48. Sama dengan kita jumlah 96 ditambah 48 adalah 144. Nah, gampang banget kan? Langsung dapat nih jawabannya E, 144. Nah, pasti muncul pertanyaan kan, kenapa sih Kak di sini 4-nya minus? Padahal di sini soalnya bukan minus. Ya, itu dia peraturan untuk mencari determinan matriks. Jadi 8 ini kita misalkan A, kemudian B minus 2, dan C itu 4, 12 itu D. Nah, jadi untuk mencari determinan matriks, untuk bilangan C ini atau 4 ini, itu kita harus membuat dia negatif. Kalau dia positif, nah berarti di sini dia negatif. Tapi kalau misalnya di sini minus 4 atau negatif, berarti di sini positif. Pokoknya untuk yang bagian C atau yang berada di bawah sudut sebelah kiri ini, itu kita menjadi kebalikannya. Nah, jadi kalau misalnya di sini 4, kita tulis di sini minus 4. Tapi kalau misalnya di sini minus 5, berarti di sini 5. Oke, itu dia kuncinya untuk soal determinan matriks. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang pertama ataupun soal kedua ini, silakan teman-teman langsung komen aja di kolom komentar. Yap, segitu dulu guys video pembahasan soal UMPT KIN part yang ke-6. Nah, gimana guys? Matematika itu mudah kan? Matematika itu seru kan? Iya dong, karena kan pembahasannya jelas. Kalau kalian memahami dan mengikuti dari awal, aku yakin kalian pasti udah bisa mengerjakan soal UMPT KIN.
Oke deh guys, jika selama pembahasan kalian ada pertanyaan atau masih ada bingung, ini tuh ambil di mana sih Kak Len? Ini tuh berasal dari mana sih Kak Len? Nah, kalian bisa banget tuh komen di bawah. Atau kalian juga bisa cari informasi di Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Kalian juga bisa save WhatsApp aku di 0882 4785 4631. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.